Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayah, NIM 4217028 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Derajat Setiawan MSI selaku dosen pembimbing saya, kemudian kepada Bapak Dr. Zawawi LC.MA selaku penguji 1, kemudian kepada Bapak Fersian Dika Yuda Pratama MM selaku penguji 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Industri perbankan memegang peranan penting untuk mendorong pembangunan nasional. Jasa perbankan diperlukan hampir di seluruh sektor yang terkait dengan segala kegiatan keuangan. Meskipun tergolong dalam elemen baru di Indonesia, pasar keuangan syariah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia atau yang terkenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro sangatlah penting. Salah satunya ialah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT melakukan kegiatan penggalangan dana berupa tabungan dan deposito dan penyaluran berupa pembiayaan usaha mikro menggunakan perdagangan bagi hasil dan pelayanan. KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong terbukti mampu bersaing satu sama lain untuk menarik perhatian nasabah sehingga tertarik menjadi nasabah di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Sebab ini diperkuat dengan konsep minat yang disampaikan oleh Saleh serta Wahab yang mengartikan bahwa minat adalah kecenderungan memperhatikan seseorang serta bertindak atas seseorang, kegiatan atau keadaan yang dengan sendirinya menjadi target minat yang diiringi perasaan senang. Persentase nisbah bagi hasil yang tinggi jelas akan memikat masyarakat untuk memasukkan dananya ke dalam bank syariah dengan harapan kedua belah pihak mendapatkan imbalan. Kemudian, dengan melaksanakan aktivitas promosi, pihak bank mampu memberikan berbagai informasi kepada nasabah. Promosi dapat mendukung pengenalan nasabah pada suatu produk agar mereka bisa memilih produk yang mereka inginkan lewat pesan yang disampaikan. Dalam keadaan ini, kualitas pelayanan memegang peranan tertentu, dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat menjadi evaluasi tersendiri. Oleh sebab itu, untuk menarik calon nasabah, perusahaan harus bisa memaksimalkan kualitas pelayanan yang ada. Maka, mereka akan memperhatikan perusahaan dan akan memunculkan minat untuk menjadi konsumen. Perlu juga adanya peningkatan kualitas produk untuk memaksimalkan daya saing antara lembaga keuangan. Kualitas produk tabungan diperoleh dengan memenuhi harapan nasabah, meningkatkan nilai produk dan layanan. Jika perusahaan mempunyai mutu yang baik, maka bisa memberikan customer value yang lebih baik. Berdasarkan paparan tersebut, penulis menjadikan pengaruh bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong sebagai judul penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong? 2. Apakah ada pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Bojong? Ketiga,
apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong? Yang kelima, apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong? Yang kelima, apakah bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong? Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan bagi hasil terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan promosi terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kualitas produk terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Dan yang kelima, untuk mengetahui apakah bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan pelayanan secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan di KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini penulis berharap penelitian ini mampu berkontribusi untuk ilmu pengetahuan serta bisa dijadikan rujukan untuk penelitian lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, ada manfaat praktis yang ditujukan kepada penulis, bagi KSPPS BMT An-Najah, serta bagi pembaca. Yang pertama, bagi penulis, yaitu bisa meningkatkan kemampuan penulis dalam hal penulisan dan menambah wawasan serta pengalaman, sekaligus memperoleh pengetahuan yang lebih tentang masalah yang diteliti. Yang kedua, bagi KSPPS BMT An-Najah Cabang Bojong, yaitu bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan strategi pemasaran guna meningkatkan kualitas, laba, dan jumlah nasabah ke depannya. Yang ketiga, bagi pembaca, yaitu mampu mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dan menambah wawasan mereka mengenai sistem bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap perusahaan. Yang kelima, ada landasan teori. Di sini teori umum atau grand theory yang dipakai dalam penelitian yakni teori utilitarisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Teori utilitarisme merupakan pendapat yang menerangkan bahwa perbuatan dan kebijakan harus dinilai berdasarkan utilitas dan biaya yang diberatkan kepada masyarakat. Teori yang pertama yaitu bagi hasil. Bagi hasil yakni pembagian dari hasil usaha di antara pemilik modal dan pengelola. Muhammad 2004 halaman 121 menjelaskan bahwa Islam melarang riba karena menolak munculnya risiko tambahan dalam transaksi baik mata uang dan jual beli, karena risiko hanya dibebankan pada salah satu pihak dan pihak lain keuntungannya dijamin. Jenis-jenis bagi hasil ada dua, yaitu yang pertama profit sharing atau yang sering dikenal profit and loss sharing. Yang kedua ada revenue sharing. Yang kedua ada teori promosi. Promosi merupakan salah satu wujud komunikasi pemasaran. Pengertian dari komunikasi pemasaran ialah kegiatan pemasaran yang bermaksud untuk menyebarluaskan informasi, mengajukan atau mengingatkan pasar agar berkenan menerima, membeli, dan loyal terhadap
produk yang disediakan oleh perusahaan. Ada 3 faktor utama pada susunan komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama pelaku komunikasi, yang kedua material komunikasi, yang ketiga tahapan komunikasi. Jenis-jenis dari promosi ada 5 macam, yaitu yang pertama advertising, yang kedua personal selling, yang ketiga direct selling, yang keempat sales promotion, dan yang kelima public relation. Selanjutnya ada kualitas produk. Menurut Julian Zamit 2013, kualitas produk ialah kesesuaian penggunaan suatu produk untuk melengkapi kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Kualitas produk juga merupakan jumlah fitur serta keistimewaan barang ataupun layanan yang dapat memenuhi kebutuhan eksplisit atau implisit. Dimensi dari kualitas produk ada performa, tampilan, ada keandalan, kepatuhan, daya tahan, serviceability, estetika atau keindahan, serta persepsi. Yang selanjutnya ada kualitas pelayanan. American Marketing Association menyatakan pelayanan yakni suatu aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain yang hakikatnya tidak berbentuk dan tidak melahirkan kepemilikan apapun. Sistem pembuatannya kemungkinan tidak dihubungkan dengan produk fisik. Kualitas pelayanan memiliki 5 aspek, yaitu yang pertama objek nyata, yang kedua keandalan, dan yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima empati. Dan yang terakhir ada keputusan nasabah, yaitu menurut McKinsey, keputusan ialah pilihan nyata. Sebab pilihan didefinisikan sebagai sebuah pilihan mengenai target, termasuk pilihan mengenai bagaimana meraih target, baik di tingkat individu maupun kelompok. Proses pengambilan keputusan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua analisis situasi dan perumusan masalah, yang ketiga pengembangan dan analisis alternatif, yang keempat pengambilan keputusan. Poin yang keenam yaitu kajian pustaka. Ada beberapa rujukan dan dari hasil penelitian sebelumnya yang diketahui, diantaranya ada dari Vita Nurhayati tahun 2016 dengan judul skripsi Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Lokasi terhadap minat menjadi nasabah di lembaga keuangan mikro syariah. Dengan hasil, kualitas produk memiliki pengaruh khusus terhadap minat menjadi nasabah di LKM syariah. Artinya, dengan meningkatkan kualitas produk yang terdapat pada LKM syariah, sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah pada LKM syariah tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti pada saat ini, yaitu terdapat variabel independen yang sama, baik yang digunakan penulis maupun Vita Nurhayati, yaitu kualitas produk dan kualitas pelayanan. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan Vita Nurhayati tidak menggunakan variabel X berupa promosi dan bagi hasil, serta variabel Y yang berupa minat menjadi nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel promosi dan bagi hasil serta keputusan nasabah. Berikutnya ada skripsi dari Wahyu Hidayat tahun 2019 dengan judul Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Memilih Tabungan Wadiah
studi pada BMT Aisyafiyah cabang Pringsewu dengan hasil penelitian. Dalam penelitian Wahyu Hidayat, faktor promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih tabungan wadiah dengan nilai signifikansi 0,024 yang berarti promosi berpengaruh signifikan. Kemudian persamaannya terdapat variabel independen yang sama baik yang digunakan penulis maupun Wahyu Hidayat, yaitu promosi dan kualitas pelayanan, dan variabel dependen yang digunakan juga sama, yaitu keputusan memilih tabungan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan Wahyu Hidayat tidak menggunakan variabel X berupa bagi hasil dan kualitas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel bagi hasil dan kualitas produk. Yang ketujuh ada kerangka berpikir, bagi hasil sebagai X1, promosi sebagai X2, dan kualitas produk sebagai S3. Kemudian ada kualitas pelayanan sebagai X4 dan keputusan nasabah sebagai Y. Yang kedelapan ada hipotesis. Hipotesis 1, variabel bagi hasil berpengaruh pada keputusan nasabah memilih produk tabungan di KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Hipotesis 2, variabel promosi berpengaruh pada keputusan nasabah memilih produk tabungan di KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Hipotesis yang ketiga, variabel kualitas produk berpengaruh pada keputusan nasabah memilih produk tabungan di KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Hipotesis yang keempat, variabel pelayanan berpengaruh pada keputusan nasabah memilih produk tabungan di KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Dan hipotesis yang kelima, di antara variabel bagi hasil, promosi, kualitas produk, dan kualitas layanan, yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih produk tabungan adalah kualitas produk. Kemudian yang kesembilan ada metode penelitian. Untuk jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan setting penelitiannya ada di KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Untuk variabel independennya, yang pertama ada bagi hasil sebagai X1, promosi sebagai X2, kualitas produk sebagai X3, dan kualitas pelayanan sebagai X4. Sedangkan variabel dependennya ada keputusan nasabah sebagai Y. Populasi yang digunakan adalah nasabah KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Untuk sampel yang digunakan, saya menggunakan formula Slovin dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dalam kurung E kuadrat dengan hasil 98,05 yang dibulatkan menjadi 100 sampel. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan sistem random sampling. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang akan dibagikan kepada nasabah KS PPS BMT An-Najah cabang Bojong. Sedangkan data sekunder diperoleh dari internet, buku, jurnal, dan tesis, dan e-book. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert dan kuesioner. Uji instrumen dan pengumpulan data yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan untuk uji pengelolaan data menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, uji regresi linear berganda, uji F, uji T, dan sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.